Kembali menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Kita lanjutkan terus pelajaran kita. Kita sudah tiba di Yesaya pasal yang ke-20, masih tentang ucapan ilahi terhadap bangsa-bangsa. Kita sudah belajar tentang Mesir, kita sudah belajar tentang Ethiopia, dan justru menariknya di pasal 20 ini hanya ada 5 ayat saja, tapi ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia ini digabungkan, seolah-olah menunjukkan bahwa bangsa Mesir, bangsa Ethiopia punya kesamaan dan sama-sama dihukum Tuhan, dan juga sama-sama mengalami hal yang mengerikan dari Tuhan. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat sama-sama. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan suatu penghinaan bagi Mesir. Maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia, pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir, kebanggaan mereka. Seperti yang sudah saya menyampaikan kepada Anda bahwa pada waktu itu dua negara adidaya, dua negara besar, dua negara yang sangat kuat adalah Ethiopia dan yang satunya adalah Mesir. Mereka ini, tentang Ethiopia misalnya, Alkitab menulis bahwa orang menjadikan Ethiopia sebagai pokok pengharapan dan Mesir dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Ethiopia memang bangsa yang besar dan kuat, demikian pula halnya dengan Mesir, bangsa yang maju, bangsa modern di era itu, bangsa yang sangat kuat. Namun mereka, dua bangsa ini, dipermalukan luar biasa. Kalau Anda baca di dalam ayat yang keempat, orang-orang Mesir menjadi tawanan dan Ethiopia menjadi buangan, bahkan dia telanjang, pantatnya kelihatan. Frase kata pantatnya kelihatan, Alkitab tadi juga menggarisbawahi suatu penghinaan. Jadi rupanya kedua bangsa yang besar dan kuat ini dipermalukan. Oleh siapa? Tuhan rupanya memakai Raja Asyur untuk mengalahkan mereka. Sesuatu yang menjadi pokok pengharapan, sesuatu yang menjadi kebanggaan, akhirnya dikalahkan oleh Raja Asyur. Ini menjadi pelajaran penting buat kita semuanya yang hidup di zaman sekarang. Kita orang percaya harus mengandalkan Tuhan saja. Pokok pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan jadikan apapun menjadi pokok pengharapan. Yang namanya pokok adalah sesuatu yang utama. Tiang penyangga itu pokok. Pengharapan kita yang paling utama kita tujukan kepada siapa? Banyak orang Kristen menjadikan pekerjaan menjadi pokok pengharapan. Orang tua banyak menjadikan anak-anaknya sebagai pokok pengharapan. Mereka berharap anaknya menjadi orang yang sukses, menjadi anak yang berhasil, menjadi orang kaya. Lalu kemudian berpikir, kalau anakku kaya, maka keadaanku akan baik di masa tuaku nanti. Pada satu sisi masuk akal, bisa diterima. Tetapi ketika kita orang tua mengandalkan anak kita, bahkan menjadikan anak kita pokok pengharapan kita, bukan hal yang tidak mungkin bahwa justru karena kita memberhalakan anak kita, justru anak kita malah bisa saja mengalami sesuatu yang tidak baik. Apalagi yang kita jadikan pokok pengharapan kita, gelar, ijazah, titel yang berderet-deret, prestasi yang membanggakan, pengalaman segudang, apapun itu. Janganlah kita menjadikan hal itu menjadi pokok pengharapan sekaligus menjadi kebanggaan kita. Pokok pengharapan kita hanya Tuhan, dan banggalah kepada Tuhan saja. Justru kita aman ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya pokok penopang dalam hidup kita. Sebab Tuhan itu kuat, dan kekuatan Tuhan sudah teruji, tidak bisa diragukan lagi. Sementara kalau kita menjadikan Ethiopia, Mesir sebagai pokok pengharapan dan kebanggaan, itu adalah sesuatu yang rapuh. Sedikit goncangan
langsung runtuh, langsung lenyap. Dalam kisah ini, Ethiopia dan Mesir dikalahkan oleh Raja Asyur. Menjadi pertanyaan, lalu demikian, apakah kita akan menjadikan Raja Asyur sebagai pokok pengharapan dan kebanggaan? Tentu saja tidak demikian. Karena Asyur bisa menang pun, itu karena Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Jadi harusnya kita mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Kembali hari ini, setema dengan apa yang kita pelajari kemarin. Jadikan Tuhan sebagai pokok pengharapan kita. Satu-satunya yang kita andalkan. Kalau hari ini Anda menghadapi kesulitan, hal pertama yang mestinya kita lakukan adalah berdoa. Tanya Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta kasih karunia Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Namun sebaliknya, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka Tuhan seolah-olah menunggu. Dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa apa? Nanti ketika kita sudah dalam posisi terjepit, baru kita berseru-seru minta tolong kepada Tuhan. Mengapa kita mesti harus mengalami keadaan yang buruk dulu? Baru ketika semua pintu sudah tertutup, semua jalan sudah buntu, baru kita berseru kepada Tuhan. Kenapa tidak dari awal? Dihadapkan masalah, kita minta tolong kepada Tuhan. Dihadapkan sakit, kita berseru kepada Tuhan. Dihadapkan ini dan itu, tekanan hidup yang berat, berseru kepada Tuhan. Hanya andalkan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Tuhan berkati.